Assalamualaikum semuanya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan unboxing sebuah produk Twitter dari merek ADS. Saya belinya ini di online shop ya. Pertama, kok dari kita lihat tampilan kotaknya, tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial seperti kotak-kotak biasa pada umumnya. Gak ada wahnya gitu seperti kotak-kotak biasa teman-teman. Di sini tulisannya seri PP345S 300 watt max power, high quality tulisannya. Diimpor oleh PT KK Samudra Rezeki, dan yang pasti ini buatan China ya. Oke, ini kita lihat tampilan kotaknya. Oke, ini tampak samping. Di sini tertulis maksimum power 300 watt, efektif power atau efektif powernya itu 30 watt, frekuensi respon 35 Hz sampai 20.000 kHz, impedance 4 ohm, voice coil size 25 mm, sensitivitas 92 dB. Oke, sekarang kita akan melihat tampak sampingnya lagi. Oh, ternyata sama ya. Dan kita lihat tampak belakang, ternyata sama juga seperti tampak depannya. Oke, sekarang langsung saja. Oh ya, ini ukuran 4 inci ya, titanium super bullet Twitter. Katanya sih begitu ya. Oke, ini saya beli harga 175.000, kurang lebih 200.000 lah sama ongkos kirim ya. Karena saya belinya di online, jadi ya harus dihitung juga dong ongkos kirimnya. Spesifikasinya kurang lebih seperti ya ini, gak usah saya bilang lagi ya. 4 inci titanium super bullet, dan seperti itulah. Dan ini katanya aluminium diecast ya. Tapi spesifikasinya di iklan dengan yang ada di kotak kok seperti agak berbeda ya. Tapi ya udah, nggak masalah ya, namanya pun murah gitu ya, nggak masalah, tidak masalah besar. Oke, kawan-kawan bisa lihat sendiri, ini spesifikasi di iklan. Harganya 175.000, tapi ini dia ada logo ADS-nya, dan saya milih ada yang tidak ada biar lebih tidak nampak murahan ya. Yang polos, saya ini yang beli yang polos. Oke, langsung saja kita buka unboxing Twitter ADS-nya. First impression pertama kita buka, kita menemukan kotak yang enggak kali, dan ini adalah kartu garansi. Ya, ini adalah kartu garansinya. Ya, meskipun kita nggak bisa berharap banyak dengan garansinya, tapi setidaknya ini bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, teman-teman bisa baca sendiri. Garansinya cuman seperti kertas yang ya ini nggak bakal bisa dipakai sih menurut saya kartu garansi ini ya. Oke, ini kertas selanjutnya itu seperti spesifikasi lebih detail, kurang lebih seperti manual book. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini dia seperti sedikit tips and trick untuk ini ya. Ya, nggak ada yang perlu lah kartu-kartu seperti ini ya. Mungkin teman-teman sekarang kan zaman sudah canggih, bisa searching sendiri atau bisa tanya dengan installer yang sudah berpengalaman gitu ya. Oke, seperti ini tampilannya sebelum dibuka plastiknya. Jujur ini sangat bagus ya, sangat cantik. Ya, dengan harga yang begitu murah, saya ini sangat recommended ya. Saya sangat recommendedkan untuk teman-teman yang bingung memilih Twitter merek apa gitu. Ini dia besi ya, seperti ya katanya sih aluminium. Dan ini tidak nampak murahan, serius, ini nampak sangat mahal dan sangat berkelas gitu. Build quality-nya juga sangat bagus, dan tidak ada mereknya, tidak ada merek yang terpampang di depan.
Jadi teman-teman bisa pede gitu makainya kan, dan orang nggak bakalan curiga kalau ini murah, kalau orang nggak ngerti ya. Oke, ini kita lepas dulu plastiknya. Nah, seperti ini tampilannya kira-kira. Ini sangat cantik sekali dan ukurannya sangat besar. Lihat saja itu hampir penuh seukuran tangan orang dewasa ya. Dan ini lumayan berat serius. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Mari kita lihat sama-sama. Max power 300 watt, ADS. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Buatan China, 12 volt. Tapi tidak semua buatan China itu tidak bagus ya teman-teman. Ya kita bisa pandai-pandai memilih lah. Oke, ini tampilan sampingnya seperti ini. Ini berat loh teman-teman, serius. Ini berat dan saya tidak recommended untuk memakainya di depan. Kalau mau makainya di depan harus custom pilar. Ini lebih ke untuk SQL ya, taruh di belakang untuk buka, untuk show gitu. Nah, ini bahan dalamnya ini seperti aluminium, cuman dia teksturnya seperti kertas pasir ya. Kasar, tapi tidak kasar, maksudnya seperti ada motif-motif corak pasirnya gitu. Dan ini sangat bagus, sangat mewah sekali, seriusan. Dan untuk dalamnya, saya bilang biasanya ini seperti pelurunya itu tuh negatifnya, dan ini positifnya. Input positifnya dia ada merahnya teman-teman. Nah, dia udah dapat resistornya sebagai, ya saya kurang ngerti, biar mungkin mengatur frekuensinya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman pakai power 4 channel, bisa pakai ini resistornya biar dia tidak rusak gitu. Sangat bagus sekali build quality-nya, saya seriusan, ini tidak di endorse atau tidak ada untungnya bagi saya untuk melebih-lebihkan sebuah produk ya. Ini sangat bagus. Plusnya dia murah. Kalau untuk suara, saya yakin ini pasti sangat bagus dengan ukuran sebesar ini gitu ya. Nah, ini ukurannya hampir mirip dengan mid bass atau speaker pintu. Seperti ini contohnya saya ambilkan. Nah, ini dia speaker pintu saya atau mid bass ya, ukuran 6,5 inci. Dan ini hampir sebesar itu teman-teman. Mirip lah, tidak sebesar itu tapi mirip. Dan masalahnya ukurannya karena sangat besar, jadi kita bingung mau menempatkannya di depan, di dashboard itu susah. Apalagi bagi mobil teman-teman yang memiliki dashboardnya kecil, sempit, sesak gitu ya, seperti Avanza contohnya. Ya ini harus pandai-pandai melokasikannya. Apalagi kalau ingin membuat speaker 3-way. Ini peluru tengahnya ini juga sangat bagus, cantik. Sangat-sangat keren lah pokoknya ya. Kalau menurut saya gitu, dengan harga 175 dan kita bilang 200.000 lah. Dengan harga 200.000 ini sangat bagus sih, sangat recommended ya. Dimana lagi sih Twitter merek apalagi yang 200.000 udah dapat 2 biji dan build quality seperti ini. Oke, seperti ini mid bass, dan ini perbandingan ukurannya. Ini hampir sebesar mid bass tapi tidak sama ya. Sedikit berbeda, cocok untuk membuat speaker 3-way. Saya menggunakan Twitter yang ini rencananya dan mid bass yang ini. Namun kita perlu satu crossover pasif seperti ini. Oke, ini crossover pasif. Ini punya elektronik sound system ya, tapi tidak apa-apa, ini bisa dipakai juga. Saya beli ini harganya cuman sekitar 80 ribuan di online untuk satu bijinya. Dan kita perlu beli 2 biji ya teman-teman untuk mobil kiri kanan. Oke. Ini sedikit saya jelaskan tentang crossover. Ini input untuk Twitternya yang merek ADS tuh masukkan ke Twitternya ke sini. Ini untuk mid range saya belum sampai, jadi tidak bisa saya review sekalian. Dan ini untuk woofer atau speaker mid bass pintu. Nah, ini input untuk power 4 channel. Saya sarankan kalau teman-teman ingin memakai Twitter ini atau ingin membuat 3-way seperti saya, harus menggunakan power yang 4 channel karena tidak bisa langsung dipasang ke head unit, karena tidak akan
mampu head unitnya untuk mengangkat tweeter ini ataupun speaker 3-way yang akan saya rakit ini. Jadi saya memakai power 4 channel untuk mengangkat tweeter ataupun membuat 3-way seperti saya ini. Apalagi kalau head unit teman-teman itu yang merek-merek China atau yang bawaan mobil ya, itu sangat tidak recommended, bahkan itu bisa merusak head unit teman-teman sendiri. Kalaupun bisa suaranya tidak bakal keluar atau tidak bakal bisa bekerja maksimal untuk tweeternya. Oke, kembali lagi ke Twitter. Ya mungkin seperti inilah penampakannya full ya. Build quality-nya serius, ini sangat-sangat bagus. Magnetnya itu lumayan gede, inputnya enak, dan sudah dapat seperti resistornya gitu. Resistornya mungkin itu untuk mengatur frekuensinya mungkin ya, menurut saya. Ini peluru tengahnya juga, seriusan, ini beli ini nggak bakalan nyesel pokoknya. Kalau menurut saya ini sangat-sangat recommended ya, daripada kita beli yang mahal-mahal gitu kan. Toh Twitter kan cuman suara-suara desis-desis frekuensi tinggi ya. Kecuali kalau untuk mid bass atau mid range atau full range itu baru boleh beli yang mahal. Dan kalau ada dana lebih baik Anda mengupgrade power atau head unit daripada beli-beli speaker yang mahal dulu. Karena kalau menurut saya speaker seperti tweeter, mid bass, mid range, subwoofer dan lain-lain itu suatu saat bisa di-upgrade. Nah, kalau untuk power kan instalasinya susah. Kabel-kabel dan lain-lain, apalagi head unit ya. Head unit saya sangat recommended yang branded. Jangan pakai yang Cina untuk mengejar suara, kualitas audio jangan pernah beli yang Cina. Mau merek mahal pun lebih baik mengeluarkan dana sedikit tapi beli yang branded karena dia suaranya bagus, detail, tahan lama dan garansinya jelas. Oke, mungkin itu saja untuk ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video selanjutnya dari saya. Terima kasih.